Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Melalui program pelatihan penyuluh informasi publik atau PIP, Kementerian Kominfo mengajak peserta untuk aktif dalam menyampaikan program pemerintah. Kali ini Kota Bandung menjadi kota ke-7 pelaksanaan program PIP yang merupakan kolaborasi Kementerian Kominfo dan Kementerian Agama. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong penyuluh informasi publik atau PIP untuk ikut aktif dalam penyampaian pesan program pemerintah dengan pendekatan berbeda. Hal itu disampaikan Koordinator Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Kompub Kemenkominfo Helmi Hafid. Dalam pelatihan PIP Kementerian Kominfo dan Kementerian Agama di Balai Diklat Keagamaan Kota Bandung. Ia menjelaskan, PIP merupakan program Kemenkominfo bekerja sama dengan Kemenak sejak tahun 2017 dalam mengembangkan pendekatan komunikasi langsung kepada masyarakat. Sampai saat ini, kegiatan pelatihan PIP telah dilaksanakan di 7 kota, di antaranya Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Jakarta, dan kali ini diadakan di Kota Bandung dengan waktu pelaksanaan mulai dari 6 hingga 10 Maret 2023. Melalui pelatihan itu, para petugas PIP nantinya juga akan diberikan award atau penghargaan dalam anugerah media humas karena telah menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya di daerah 3T. Harapan kita pastilah semua orang berharap bahwa terutama kami yang mengelola ini, tentunya mereka harus tetap semangat. Nah, oleh karena itu, salah satu untuk memberikan motivasi kepada mereka, kami memberikan reward ya untuk kami undang di acara penganugerahan media humas ya AMH ini yang sudah tahun kedua kita mengundang mereka. Pertama 2021 di Bali, 2022 kemarin di Jogja. Nah, 2023 ini belum kita dapatkan lokasinya, AMH-nya nanti ada di mana. Nah, ini salah satu bentuk kepada PIP untuk memberikan motivasi. Peserta dari pelatihan PIP Kota Bandung ini terdiri dari 28 penyuluh beragama Islam dan 1 agama Buddha berasal dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung mengatakan, para peserta PIP selain akan mendapatkan materi dari pengajar, Kemenak juga akan menerima materi terkait berbagai program kebijakan pemerintah seperti percepatan penurunan prevalensi stunting. Para peserta mengaku senang mendapatkan ilmu dari narasumber yang kompeten dengan adanya pelatihan ini. Kegiatan PIP ini isinya adalah materi-materi yang terkait dengan pembangunan bidang agama, kemudian di bidang umum, termasuk ada yang terkait dengan stunting, kemudian terkait dengan IT juga, tetapi hal-hal yang sifatnya kegiatan rutinitas di asrama, para peserta ini dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu beraktivitas sesuai dengan jadwal. Tapi ada di sela-selanya itu terkait dengan kedisiplinan peserta, ada senam, kemudian ada semacam kultum di masjid dalam rangka penguatan mentalitas peserta. Itu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan peserta. Buat saya menimba banyak ilmu karena kita mendapatkan pendidikan pelatihan dari berbagai narasumber yang kompeten dan yang sangat dibutuhkan untuk umat-umat beragama kita, karena kemajuan zaman seiring teknologi, perkembangan zaman, banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Jadi artinya kita harus update dan bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di lingkungan kita. Saya bisa mendapatkan teman baru, juga yang paling utamanya bisa bertemu dengan narasumber yang hebat, dan saya juga di sini dilatih lagi untuk menjadi seorang penyuluh informasi publik yang kompeten.
Pemirsa, untuk menciptakan budaya kerja yang produktif, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen meningkatkan core values untuk beragam bagi ASN. Untuk mendukung hal tersebut, Dirjen IKP menjelaskan nantinya Kementerian Kominfo melalui Biro Kepegawaian akan menginisiasi program yang tersistematis untuk melakukan bonding antar satuan kerja di ruang lingkup Kominfo. Terciptanya budaya kerja yang produktif memerlukan usaha yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar sosialisasi, namun perlunya interaksi nilai dasar atau core values berakhlak yang akan menjadi komitmen pemerintah dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi. Sejak diluncurkannya nilai ASN berakhlak oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 27 Juli 2021 lalu, pemerintah terus menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang saat ini masih bervariasi di setiap pemerintah, baik pusat maupun daerah. Adapun nilai dasar atau core values berakhlak tersebut merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam acara sosialisasi hasil survei budaya kerja berakhlak ASN di lingkungan Kementerian Kominfo, Abdul Hakim selaku staf ahli budaya kerja Kementerian Pan-RB menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan roadmap yang berfokus pada 3 poin utama, yakni sosialisasi dan internalisasi, aktivasi, dan melakukan penguatan dalam manajemen perubahan. Secara nasional tentu Kemenpan ingin mendorong bahwa ada suatu kesamaan pemahaman, persepsi budaya kerja di seluruh ASN Nusantara, seluruh Indonesia ini, sehingga dengan adanya perkembangan perubahan yang dinamis ini, seluruh ASN memiliki mindset, memiliki culture set yang sama, sehingga untuk talent mobility, untuk penempatan dan penugasan, dan bahkan untuk mendukung penempatan ASN di IKN nanti juga sudah ada suatu kesamaan dan penguatan budaya kerja bagi ASN. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan, dengan hasil survei core values berakhlak yang diterima Kementerian Kominfo, yakni sebesar 60,9% dengan kategori B, cukup sehat. Diharapkan ke depannya mampu meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Untuk mendukung hal tersebut, Dirjen IKP menjelaskan nantinya Kominfo melalui Biro Kepegawaian akan menginisiasi program yang tersistematis untuk melakukan bonding antar satuan kerja di ruang lingkup Kominfo, baik dilakukan selama 1 tahun sekali ataupun beberapa bulan sekali. Iya, jadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang budaya kerja Kominfo yang masuk kategori cukup sehat, tetapi kita harus meningkatkannya lagi. Bagaimana meningkatkannya? Ya tentu saja banyak metode. Ya misalnya tadi bagaimana bonding kita antar satker-satker yang ada di Kominfo. Ya mungkin kita perlu membuat sebuah event kegiatan di mana di kegiatan tersebut seluruh satker ini bergabung begitu untuk tadi kan persoalannya adalah misalnya kerjasama antar satker, itu masalah kita itu rendah itu nilainya. Nah misalnya itu kita langsung saya kira harus rumuskan bagaimana mengimplementasikan dalam arti untuk meningkatkan nilai-nilai tadi indeks-indeks yang masih rendah. Ya misalnya tadi soal menghadapi ketidakpastian, kemudian juga soal kerjasama antar satker, ya ini kan berarti masih ada ego sektoral. Bagaimana kita memutus ego sektoral itu supaya bonding di antara satuan kerja dengan satuan kerja lainnya. Saya kira habis ini kita harus rumuskan dan ini yang terpusat. Jadi di Kominfo ya. Jangan sampai di satker bikin sendiri-sendiri nanti beda-beda begitu. Lebih bagus terpusat di Kominfo, kita rumuskan apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ya dari cukup sehat, mungkin kalau tidak bisa langsung sehat, nilainya yang kita naikkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas peningkatan penerimaan SPT sebesar 20%. Secara nasional dalam periode tahun ini sudah sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah melaporkan SPT, naik dari 5,4 juta orang pada tahun sebelumnya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Saat meninjau kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta pada Kamis kemarin, Presiden yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya terkejut karena banyak wajib pajak yang memilih melaporkan SPT secara tatap muka meski ada fasilitas pelaporan secara daring. Namun Presiden memaklumi pilihan tersebut lantaran sebagian masyarakat ingin memastikan data pajak yang diisi benar-benar tepat. Presiden mengatakan, secara nasional dalam periode tahun ini sudah sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah melaporkan SPT, naik dari 5,4 juta orang pada tahun sebelumnya. Artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal. Artinya masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT. Ini yang saya senang. Presiden berharap masyarakat yang belum melaporkan SPT bisa segera melapor selambatnya pada akhir Maret 2023. Sebab penerimaan pajak dimanfaatkan negara untuk kesejahteraan rakyat seperti subsidi BBM, subsidi listrik hingga pembangunan jalan. Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan jumlah pencapaian SPT 2023 tersebut sebesar 20%. Menko menjelaskan total penerimaan sampai Februari 2023 naik sekitar 40% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk penyerahan SPT orang pribadi yang jumlahnya meningkat ya dari tahun lalu, tadinya 5,5 ke 6,6, jadi kenaikannya itu lebih dari 20%. Kita sangat senang tentu bahwa masyarakat melakukan pelaksanaan kewajiban undang-undang dan terutama melalui e-filing. Untuk mengklarifikasi data dari para pegawai yang memiliki profil berisiko tinggi, Kementerian Keuangan telah memeriksa 10 pegawainya pada Senin 6 Maret 2023. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan menargetkan proses klarifikasi data diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 minggu. Kementerian Keuangan telah memanggil 10 pegawai yang terindikasi memiliki harta kekayaan tidak wajar, terhitung per Senin 6 Maret 2023. Dalam keterangan persnya, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi data dari para pegawai yang memiliki profil berisiko tinggi. Adapun Awan menargetkan proses klarifikasi data yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 minggu, dan apabila terdapat data yang mencurigakan, maka pihaknya secara langsung akan melakukan investigasi kepada para ASN tersebut. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga nantinya akan memanggil 69 pegawai lainnya yang dinilai memiliki harta kekayaan tidak wajar dan akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan pada laporan harta kekayaan tahun 2019, pelaporan tahun 2020, dan LHKPN tahun 2020, pelaporan tahun 2021 dengan menggandeng KPK yang secara elektronik sudah terhubung dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ya kan, terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya, bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.